فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya dari kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasar Al-Adab karya saudara kita yang mulia Abu Abdullah Ali bin Abdullah Al-Jazimi Al-Kufari asbahullah. Hadis yang kemarin kita baca distorkan terlebih dahulu mengenai termasuk adab bersama Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga mengagungkan syiar-syiarnya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu merupakan ketakwaan hati. Distorkan serentak barakallahu fiikum, tafaddalu. Naam ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Dibiasakan menghafal ya. Kalau hadisnya pendek dihafalkan. Semangat barakallahu fiik. Naam. Sekarang yang berikutnya disimak baik-baik. Termasuk bentuk adab bersama Allah Subhanahu wa taala halaman 9. Husnul tawakkuli 'ala Allah taala. Indahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu tawakal dikatakan indah manakala hamba menempuh sebab. Itu ingat-ingat itu. Kenapa demikian? Dikarenakan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan semakna beliau mengatakan at-tawakkulu bila asbabin qadhun fi syariah. Bertawakal, berserah diri kepada Allah tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Was tawakal aja lah pokoknya. Tapi enggak mau nempuh sebab, itu adalah celaan terhadap syariat. Kenapa demikian? Karena syariat barakallahu fiik, orang kalau ingin dapat rezeki, diluaskan rezekinya harus ada usaha. Di antara usaha yang paling besar sumber datangnya rezeki di antaranya adalah apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan untuk dia jalan keluar, dipermudah semuanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki pada orang tadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Mafhum? Naam. Jadi at-tawakkulu bila asbabin qadhun fi syariah, dihafalkan itu. Tawakal tanpa menempuh sebab adalah celaan terhadap syariat. Apalagi ingin sukses tapi bertanggung tangan. Sukses dari mana? Ada orang pengen kaya mendadak datang ke dukun, nggak mau kerja. Ternyata kaya hutang dia. Karena ke dukun bayar, ya kan? Dia nggak mau kerja. Allahul musta'an. Ingat-ingat, termasuk indahnya tawakul 3 perkara
harus ditempuh. Pertama ikhtiar, kedua doa, ketiga at-tawakkul. Ingat-ingat. Perhatikan Mas, 3 poin ini bentuk kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhtiyar, wad-du'a, wa tawakkul. Sudah berusaha berdoa. Setelah berdoa hasilnya diserahkan kepada siapa? Siapa yang menentukan hasilnya? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, jangan bertawakal tanpa menempuh sebab. Nah, karena hadis yang akan kita baca ini hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Seekor burung aja kerja. Masa manusia yang bukan hewan gak mau kerja? Kan itu. Ya kan? Nah, logikanya digunakan. Hewan seekor burung, bayangkan itu. Gak punya akal. Itu pun kerja mencari ma'isyah. Untuk apa? Keluarga dan anak-anaknya. Dan untuk dia sendiri, bayangkan itu. Apalagi manusia yang punya akal gitu loh. Paham ya? Jadi pastikan tawakalnya kuat. Yang pertama Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah engkau kepada Allah dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Bayangkan itu. Allah Ta'ala yang menjamin, yang melindungi. Nah, kita tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, orang bertanya apa itu definisi tawakul? Nah, penting itu. Apa definisi tawakal itu? Ihsan, perwakilan. Awil. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Dihafalkan itu ya yang mampu. Definisi at-tawakkul adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, sidqu i'timadi al-qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' au daf'il madhar ma'a fi'li al-asbab syar'iyyah awil mubahah. Ana ulangi lagi. Definisi at-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi'i au daf'il madhari ma'a fi'li al-asbab syar'iyyah awil mubahah. Perhatikan. Artinya apa artinya? Tawakal itu definisinya adalah jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah. Ingat, jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah Ta'ala di dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Orang sakit, dia pengen sembuh, nempuh sebab atau tidak? Nempuh sebab, berobat. Itu termasuk apa? Tawakal namanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, fa innallaha ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu syifaan. Lihat itu. Berobatlah kalian. Jadi berobat termasuk bentuk apa? Indahnya tawakal itu loh. Karena ada usaha. Dia mau sembuh, berobat. Perobatan yang paling bagus dan juga tidak barakallahu fiik, ada efek samping yang bahaya. Tibun nabawi, pengobatan tata cara Nabi, herbal, madu, jintan hitam, zaitun atau yang semisalnya. Semaksimal mungkin kalau belum kecanduan, hindari obat-obat kimia. Mafhum? Nek ra paracetamol ra sembuh kata mereka. Kita katakan ganti. Paham ya? Madu mungkin, jintan hitam. Coba dulu. Kepala pening terus, ngantuk terus bawaannya, bekam. Caranya gitu. Paham ya? Nah, obat-obat kimia kalau belum kecanduan hindari. Karena kalau udah kecanduan ini sulit untuk menghindari itu. Minum madu pun enggak sembuh-sembuh. Minum habat sauda pun enggak mempan. Paracetamol sembuh. Bayangkan itu. Nah, ini sekedar selingan barakallahu fiik bahwasanya orang ketika jujur penyandaran hatinya kepada Allah Ta'ala dalam hal apa tadi? Fijal bil manafi', di dalam mendatangkan manfaat. Orang sakit pengennya sembuh, manfaat atau enggak sembuh itu? Manfaat. Kemudian yang kedua, audafil madhar, atau dalam rangka untuk menolak bahaya. Paham ya? Dengan cara apa? Ma'afi'lil asbabi asy-syar'iyyah, bersamaan mengerjakan sebab-sebab yang syar'i awil mubahah, atau sebab yang diperbolehkan. Obat tadi itu berobat. Mafhum? Karena Allah Ta'ala tidaklah menurunkan apa? Penyakit, melainkan menurunkan juga penawarnya obatnya. Dan obat segala penyakit kecuali kematian apa bang? Jintan hitam. Al-habbatus sauda dawaun likulli da' illal haram.
Ya, harus yakin antum. Yakin insyaallah bismillah sembuh insyaallah. Tapi jangan meyakini jintan hitam itulah yang menyembuhkan, itu syirik namanya. Tapi jintan hitam itu hanya sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyandaran tawakal yang benar seperti itu. Jadi sebab tetap kita katakan sebab, adapun sumber semuanya terjadi Allah taala yang mewujudkannya. Mafhum? Nah, jintan hitam itu adalah obat segala penyakit kecuali mati. Nah, ya makanya kalau orang barakallahu fiik, percaya dengan hadis kemudian yakin dengan benarnya hadis tersebut, insyaallah bismillah akan diberkahi. Paham ya? Kepala pening, pusing, minum jintan hitam. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu fiikum hafizakumullah, definisi tawakal tadi itu sudah dikumpulkan para ulama menggabungkan semuanya. Jadi benarnya, jujurnya penyandaran hati kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha berdoa, pasrah, tapi pasrahnya jujur gitu loh. Paham ya? Benar-benar yakin bahwasanya Allah itu hanya akan memberikan apa? Kemudahan. Mafhum? Nah, dengan cara apa tadi? Melaksanakan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Yang syar'i contohnya apa? Orang ingin masuk surga, lah enggak mau salat. Berarti bagaimana? Ingin berdagang tanpa modal gitu loh. Paham? Maksudnya dia ingin masuk surga tapi enggak salat. Sebabnya enggak dikerjakan, padahal syar'i kan sebabnya kan? Nah, seperti itu. Mafhum? Pastikan tawakal harus menempuh sebab. Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan bertawakal engkau kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Kemudian berkata dalam Al-Qur'an Karim, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakal engkau kepada Zat yang Maha Hidup tidak pernah mati. Tawakal kepada yayasan. Nyandarkan rezekinya kepada yayasan, nyandarkan ekonominya kepada lembaga parlemen partai. Mana tawakalnya? Katanya Sunni Salafi muwahhid, katanya muwahhid kok harus bikin yayasan, takut dakwahnya bubar katanya. Allahul musta'an. Sandarkan hati kita murni kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah nyandarkan rezeki kepada per individu, fulan alan, jangan. Si fulan si alan hanya perantara. Di atasnya masih ada zat yang apa? Maha tinggi Allah taala, zat yang tidak pernah mati. Ingat-ingat tuh. Sandarkan rezeki kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bermodalkan ikhtiar doa. Profesi boleh sama, hasilnya berbeda-beda. Mafhum? Ada dua orang sama-sama jualan cilok, iya enggak? Yang satunya laris, satunya tidak terlalu laris. Sama-sama profesinya, hasilnya berbeda, tapi rezeki sudah diatur semuanya. Mafhum? Ini sekedar selingan seputar tawakal barakallahu fik, jangan sampai keliru. Seperti jamaah tabligh atau yang semisal mereka, kadangkala mereka bermodalkan tawakal tapi tanpa menempuh sebab. Sudah pokoknya tak tinggal khuruj. Kalau keluarga masih hidup, Allah Ta'ala takdir hidup ya hidup, mati. Tawakal katanya, tawakal Allah katanya. Enggak dikasih bekal, enggak ada. Tawakal Allah katanya. Nanti anak pulang dari khuruj 40 hari, mereka masih hidup, alhamdulillah, itulah rezekinya. Kalau ternyata mereka mati, sudah takdirnya sudah. Tawakal tanpa menempuh sebab, nah itu keliru. Mafhum? Ingat-ingat tadi apa? At-tawakkulu bila asbabin qadhun fi syariah. Tawakal tanpa menempuh sebab, celaan terhadap syariat. Kita baca hadisnya. Satu aja, dihafalkan. An Umar Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli," bisma, "la razaqakum kama turzaqut thair, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Ini hadis yang sangat menenangkan hati kita semuanya. Tentram hatinya, tenang pikirannya. Kalau yakin dengan apa? Hadis ini, lihat ini. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahahu Albani fi silsilah sahihah wal Wadi'i fi Sahih Musnad. Jadi besok anustaranya nomor-nomornya enggak tahu hafal, cukup Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahahu Albani fi silsilah sahihah wal Wadi'i fi Sahih Musnad. Dan itu aja. Paham ya? Kalau kesulitan Rawahu Ahmad Tirmidzi dah cukup. Rawahu Ahmad Tirmidzi Majah dah gitu aja. Kalau kesulitan. Mafhum? Intinya dihafalkan hadisnya nih, ana terjemahkan. An Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mulia. Kunyahnya siapa kunyahnya? Antum? Abu Hafsin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Gelarnya apa gelarnya? Antum?
Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu mengulang-ulang. Kullama takarrar, kullama takarrara. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Apa gelarnya beliau? Ma'ruf. Al-Faruq, gelarnya ada Al-Faruq, li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Ta'ala apa? Dikarenakan Allah Ta'ala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebabnya. Mafhum? Kemudian beliau karena tegasnya itu kalau berjalan di suatu gang, setan lari kalau ketemu beliau. Bayangkan itu. Setan enggak sembarangan loh ya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab anhu, diperhatikan baik-baik ini biar nanti faham faedahnya. Berkata kepada beliau radhiyallahu anhu seraya mengatakan, "Ya Umar, inna syaitana la yafiru minka." Wahai Umar, sungguh setan itu kalau ketemu kamu lari. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Lihat itu. Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, ini saya setan berjalan mencari gang yang lain, bayangkan. Setan takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa beliau. Kemudian beliau khalifah yang keberapa? Yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Lihat ini. Kalau seandainya, disimak artinya ya. Nanti kalau enggak tahu artinya perhatikan. Termasuk trik cara dimudahkan dalam menghafal hadis atau ayat Al-Qur'an, tahu artinya. Semakin antum tahu artinya semakin mudah menghafal. Itu kalau enggak percaya buktikan. Paham ya? Tahu artinya nanti dari urutkan, mudah menghafal. Makanya simak baik-baik. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, katakan gitu. Haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal. La razaqakum, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian. Memberikan rezeki kepada siapa? Kepada kalian. Kama turzaqut thair, sebagaimana diberinya rezeki seekor burung. Seekor burung loh, enggak sembarangan loh. Hewan enggak punya akal dapat rezeki. Paham ya? Kita lihat. Taghdu khimasa wa taruh bitana. Lihat, burungnya enggak diam di sangkar. Taghdu khimasa wa taruh bitana, apa artinya? Pergi pagi hari. Taghdu itu pergi pagi hari. Khimasa dalam keadaan perut kosong. Wa taruh bitana, dan pulang sore hari. Taruh pulang sore hari. Bitana dalam keadaan perut penuh. Masya Allah, lihat burung. Mencari apa? Maisha. Burung padahal tidak diam sangkarnya gitu. Paham ya? Kalau burung di sangkarnya terus ya meninggal nanti burungnya. Paham ya? Meninggal dunia. Alias mati. Burung pergi mencari maisha, lihat nih. Pergi pagi hari dalam kondisi perut kosong. Pulang sore hari dalam kondisi perut penuh. Tawakal tidak? Tawakal. Menempuh sebab, bayangkan itu. Apalagi manusia. Kuatkan tawakalnya. Kalau ada seorang dai kok masih menyandarkan rezekinya kepada lembaga parlemen tertentu atau yayasan, dipertanyakan tauhidnya. Tawakalnya mana? Kok takut gitu loh. Paham ya? Nah, nanti kalau kami berdakwah tanpa yayasan nggak bisa makan, dapurnya nggak keluar asapnya katanya, kok bingung, kok panik gitu loh. Paham ya? Kerjalah. Nabi Daud alaihissalam, beliau seorang nabi loh, nggak sembarangan. Beliau makan dari hasil kerja sendiri. Enggak minta-minta, enggak tasawul, enggak open donasi, enggak ada penggalangan dana, enggak ada. Nabi Daud alaihissalam nabi padahal. Paham ya? Nah, kalau seandainya beliau mau, mungkin dengan pengikut-pengikutnya beliau bisa minta, tapi beliau tidak. Karena Daud alaihissalam yakul min amali yadih. Lihat itu. Motivasi buat kita semua itu. Kerja selama itu halal, bukan celaan. Walaupun seorang dai. Paham? Nah, artinya apa? Nabi Daud alaihissalam dahulu beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya beliau kerja. Bikin apa kerjaannya? Pakaian perang terbuat dari besi. Beliau kerjaannya. Masya Allah, haddad, tukang besi. Tapi beliau apa barakallahu fiik, dalam kondisi seperti itu mulia, nabi. Seorang nabi ada kerja. Apalagi yang di bawahnya. Jangan sampai suatu ketika sudah punya kedudukan, bisa ngajarkan ilmu kok malah apa? Malah mencari bayaran dari santrinya, sangat mengecewakan, sangat memalukan. Paham ya? Jangan. Pastikan profesional.
terapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kemudian apalagi apa? Nah, mulutnya disumbat dengan harta. Dengan yayasan. Akhirnya nggak bisa bersuara, jangan. Pastikan semuanya, ingat baik-baik, sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bos-bos kita, atasan kita, mereka manusia bukan? Manusia akan mati atau tidak? Mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserah dirilah engkau kepada zat Allah taala yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Jangan pernah bertawakal dengan para muslimin. Jangan pernah bertawakal dengan yayasan. Yayasan bisa bubar, muslimin bisa mati, tapi Allah taala zat yang senantiasa hidup. Tenang pikirannya, tentram hatinya. Mafhum? Nah, ingat baik-baik itu. Jangan sampai barakallahu fiik terjatuh dalam perkara yang justru menghinakan dirinya, itu minta-minta. Lihat, rezeki diatur semuanya. Siap bergerak barakallahu fiik. Siap untuk apa? Menjemput rezeki tersebut. Bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia ini, sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di kandungan ibu kita, usia berapa orang adanya? 120 hari atau 4 bulan, berbentuk, langsung Allah Ta'ala suruh malaikat untuk mencatat apa? Rezekinya. Kurang apa lagi? Paham ya? Tenang pikiran, tentram hatinya. Cuma sabar. Sabar barakallahu fiik. Kalau kita mundur ke belakang, lihat bagaimana para pencari dunia yang mereka sibuk dengan dunianya, lupa agamanya, lupa akhiratnya, tentunya kita sangat apa? Sangat merasakan emannya gitu loh waktu ini. Kenapa dipakai untuk dunia semuanya? Paham ya? Ambil dunia secukupnya, selebihnya untuk akhirat. Ingat baik-baik itu. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Wah, ini cuma teorinya, praktekkan, buktikan. Nggak percaya teori gimana? Paham ya? Nah, kalau ingin tenang pikirannya, tentram hatinya, kejar akhirat. Dunia pasti dapat. Sekarang anak kasih kaidah ya barakallahu fiik. Antum sekarang hidup di mana sekarang ini? Di akhirat atau dunia? Dunia. Sudah dapat dunia. Tinggal ngejar apa? Akhirat itu loh. Mafhum? Santai aja dunia nih, jalani aja sudah. Wah, nanti bagaimana kalau ke depan nanti ya? 10 tahun yang akan datang bagaimana ya? Kalau menikah nanti bagaimana? Kalau punya anak bagaimana? Itu enggak usah terlalu dipikirin terlalu dalam. Jalani, bismillah. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah semua sudah diatur semuanya. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Karena ketika seorang hamba di pagi harinya itu dia dalam kondisi sehat badannya, kemudian apa? Nah, barakallahu fiik, dalam keadaan aman, tentram, enggak ada sesuatu yang dia takutkan. Kemudian dia mendapatkan makanan pokok di hari tersebut, seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya. Masya Allah. Walaupun hanya nasi putih, lauknya tempe dan tahu, nggak masalah. Rasanya udah dunia dia dapatkan semuanya. Anak sampaikan hadisnya bagus sekali itu. Hadisnya Ubaidullah bin Mihsan al-Khutami. Hadisnya Ubaidullah bin Mihsan al-Khutami. Beliau juga memiliki apa? Suhbah, dalam artian dikenal dengan sahabat juga. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi zasadih. Ana ulangi, man asbaha minkum aminan fi sirbih, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih. Kemudian indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya. Rawahu Tirmidzi wal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Ana ulangi lagi dari hadisnya Ubaidillah bin Mihsan al-Khutami. Perhatikan hadisnya Ubaidillah bin Mihsan al-Khutami radhiyallahu anhu, sahabat ya, beliau memiliki suhbah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, barang siapa di antara kalian datang waktu pagi hari dalam keadaan aman, tentram, tenang. Fi sirbih, dia itu di dalam rumahnya, di dalam tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Sudah aman, tentram, badannya sehat. Tambah lagi, indahu qutu yaumih, di sisinya ada makanan pokok di hari tersebut. Makanan inti dia ada di situ, di hari yang untuk apa? Hari tersebut. Faka'annama hizat lahu dunya,
maka seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya. Lihat itu. Seakan-akan apa? Dunia sudah dia miliki. Duduk tenang, masak nasi, goreng tempe, ya kan? Lauknya tempe sama sambal tomat. Rasanya sudah dunia sudah dia miliki. Paham ya? Karena kalau kita bandingkan dengan pejabat negara, pemimpin negara yang mereka hidupnya mewah sebagian mereka, di kasur yang empuk, di ruangan yang ber-AC, ya kan? Kemudian fasilitas pun memadai. Kalau kita bandingkan, kita juga bisa memiliki apa yang mereka miliki. Cuman bedanya satu. Apa itu? Ilmu. Paham ya? Ilmu dan as-sunnah mereka tidak memiliki. Mereka makan, kita juga makan. Benar enggak? Mereka minum, kita juga minum. Mereka santai, kita pun juga santai. Ya kan? Mereka tidur, kita juga tidur. Tapi kita memiliki as-sunnah dan ilmu, mereka belum tentu memilikinya. Makanya ada ungkapan sangat bagus itu dihafalkan ungkapannya. Nah, dari sebagian para ulama mengatakan, para ulama salaf tentunya, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk 'ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna 'alaina bis-suyuf." Ana artikan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki 'ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna 'alaina bis-suyuf." Lihat, iri mereka dan kita. Mereka teriak-teriak demo di pinggir jalan, kita tenang. Mereka sibuk-sibuk ngurus apa? Nah, barakallahu fiik, demokrasi pemilu kita tenang. Iya kan? Nah, apa artinya tadi? Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja mengetahui keadaan kita yang rohah tenang, surur senang, keadaan kita yang tenang dan senang ini, niscaya mereka akan mencambuk kita dan pedang. Kenapa kira-kira? Iri. Suara panas-panas, teriak-teriak, ribut, politik ini itu, kalian tenang aja di masjid. Ya kan? Di luar sana sibuk dan politik, ya kan? Debat ini, ya kan? Demokrasi pemilu. Antum sibuk enggak, Imran? Tenang kan? Nah itu. Iri mereka. Paham ya? Mafhum? Nah, itulah bedanya para thalabatul ilm dengan apa? Para pencari dunia dan jabatan. Sibuk, kemudian teriak-teriak, kemudian enggak tenang intinya. Mafhum? Gelisah. Paham ya? Nah, karena dunia yang mereka ingin kejar. Tapi kalau ilmu dan as-sunnah barakallahu fiik, mereka tidak memilikinya. Mafhum? Nah, itu penting yang perhatikan baik-baik. Nah, ini penting sekali. Jadi pastikan jangan pernah bertawakal tanpa menempuh sebab. Mafhum? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya kan? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan. Tawakalnya kepada siapa? Hafiz? Kepada yayasan atau kepada muslimin? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik itu, saling mengingatkan kita. Paham ya? Nah, 10 tahun yang akan datang misalkan antum masih hidup dan anak pun juga masih hidup, pastikan ketika antum sudah punya ilmu, menyampaikan ilmu jangan pernah minta bayaran. Paham ya? Pastikan mau kerja. Paham ya? Cari ma'isyah, dagang jualan di pinggir pasar itu bukan perkara tercela. Yang tercela itu minta-minta, mengemis. Perhatikan, minta-minta mengemis, baik atas nama pribadi atau atas nama dakwah. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Ingat baik-baik perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Apa itu? Mengenai ancaman di hari kiamat, wajahnya enggak ada secuil daging pun. Masih ingat hadisnya itu? Saya masih ingat atau masih ingat belum? Apa hadisnya? Naam. Dengan semakna Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nas, la yazalur rajul yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa ada salah seorang yang minta-minta, yas'al. Paham ya? Minta-minta. Sampai nanti dari kiamat datang dalam kondisi di wajahnya tidak ada sekerat daging pun, secuil enggak ada. Bayangkan itu. Open donasi masuk enggak mau tadion? Masuk itu, open donasi, penggalangan dana. Syekh Muqbil bin Hadil Wahabi rahmatullahi alaihi mengatakan apa? Dalam kitab Damul Mas'alah, ini anak kuatkan biar kita sama-sama mengingatkan. Na'am ahsan tabarakallahu fiik, dihafalkan itu. Disebutkan dalam kitab Damul Mas'alah,
Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimatullah alaihi mengatakan, jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi bukan termasuk ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Allahumma sallim sallim. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, satu hadis dengan faedah yang sudah kami sampaikan, pastikan bisa dikondisikan semuanya walaupun barakallahu fiik, na'am, agak panjang. Yang jelas barakallahu fiik, bertawakal kepada Allah taala harus menempuh sebab, baik sebab yang syar'i maupun sebab yang mubah. At-tawakkulu bila asbabin qadhun fi syariah, karena tawakal tanpa menempuh sebab adalah celaan terhadap syariat. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.